Halo, perkenalkan nama saya Elias Febridiantara dari kelas 12 MIPA 1. Di video ini saya akan membahas materi tentang momentum. Vektor dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengertian momentum. Yang kedua, hukum kekekalan momentum. Yang ketiga, jenis-jenis momentum. Yang keempat, fungsi momentum. Yang kelima, contoh penerapan. Yang keenam, kesimpulan. Pengertian momentum. Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda, diperlukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi mekaniknya. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa atau dapat digambarkan sebagai berikut. Pengertian momentum. Begitu pula dengan kecepatannya, semakin besar kecepatan benda, maka momentum yang dimiliki akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan kecepatan atau dapat digambarkan sebagai berikut. Karena momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, maka momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan mv. Keterangan P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. M adalah massa dengan satuan kilogram. V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Bunyi hukum kekekalan momentum sebagai berikut. Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan atau tidak berubah, selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Rumus hukum kekekalan momentum adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 absen ditambah M2 dikali V2 absen. Keterangan M1 adalah massa benda 1 dengan satuan kilogram. M2 adalah massa benda 2 dengan satuan kilogram. V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon. V2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon. V1 absen adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan dengan satuan m meter per sekon. V2 absen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Jenis-jenis momentum. Yang pertama, momentum linear. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang memiliki benda-benda yang bergerak lurus. Nomor 2, momentum angular. Momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak melingkar atau berputar. Fungsi momentum. Yang pertama, momentum digunakan untuk menggambarkan gerak suatu objek, baik itu dalam keadaan diam atau bergerak. Nomor 2, momentum membantu dalam menganalisis tumbukan antar objek, baik tumbukan elastis maupun tidak elastis. Nomor 3, momentum menjelaskan hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa total momentum sistem akan tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Nomor 4, konsep momentum digunakan dalam beberapa bidang fisika termasuk mekanika klasik dan mekanika kuantum, serta dalam bidang lain seperti fisika fluida dan elektroginamisme. Contoh penerapan. Yang pertama, mobil. Ketika sebuah mobil tertabrak, mobil akan penyok. Mobil didesain mudah penyok dengan tujuan memperbesar waktu sentuh pada saat tertabrak. Waktu sentuh yang lama menyebabkan gaya yang tidak diterima mobil atau pengemudi lebih kecil dan diharapkan keselamatan pengemudi lebih terjamin. Nomor 2, balon udara dan sabuk pengaman pada mobil. Ketika terjadi kecelakaan, pengemudi akan menekan tombol dan balon udara akan mengembang, sehingga waktu sentuh antar kepala atau bagian tubuh yang lain
lebih lama dan gaya yang terima lebih kecil. Sabuk pengaman juga didesain untuk mengurangi dampak kecelakaan. Sabuk pengaman didesain elastis. Contoh penerapan yang ketiga, karateka. Karateka setelah memukul lawannya dengan cepat akan menarik tangannya. Ini dilakukan agar waktu sentuh antar tangan dan bagian tubuh musuh relatif singkat. Hal ini berakibat musuh akan menerima gaya lebih besar. Semakin singkat waktu sentuh, maka gaya akan semakin besar. Yang keempat, peluncuran roket. Besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurkan roket. Besarnya kelajuan roket tergantung banyaknya bahan bakar yang digunakan dan besar kelajuan semburan gas. Hal inilah yang menyebabkan wahana roket dibuat bertahap banyak. Kesimpulan, momentum adalah konsep fundamental dalam fisika yang menggambarkan jumlah gerakan suatu benda. Didefinisikan sebagai produk massa dan kecepatannya. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum dalam sistem terisolasi tetap konstan tanpa adanya gaya luar. Konsep ini memiliki aplikasi luas dalam kinematika, dinamika, olahraga, rekayasa, dan kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang momentum memungkinkan prediksi dan kontrol gerak benda dalam beberapa konteks, memainkan peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh soal 1. Suatu benda dengan massa 40 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapa besarnya momentum yang dimiliki benda tersebut? Diketahui M sama dengan 40 kg, V sama dengan 5 meter per sekon. Ditanyakan P. Jawab P sama dengan M dikali V sama dengan 40 dikali 5 sama dengan 200 kg meter per sekon. Jadi momentum pada benda tersebut saat bergerak sebesar 200 kg meter per sekon searah dengan arah kecepatannya. 2. Sebuah mobil bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan 120 km per jam menabrak sebuah becak bermassa 500 kg yang diam. Berapa kecepatan mobil dan becak setelah tumbukan? Penyelesaian. Diketahui M1 sama dengan 2000 kg, M2 sama dengan 500 kg, V1 sama dengan 120 km per jam, V2 sama dengan 0 atau kondisi diam. Ditanya V absen. Jawab M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V absen. 2000 dikali 120 ditambah 500 dikali 0 sama dengan 2000 ditambah 500 dikali V absen. 240.000 sama dengan 2500 V absen. V absen sama dengan 96 km per jam. Jadi kecepatan mobil dan becak setelah tumbukan adalah 96 km per jam. Sekian hasil dari video ini. Saya ucapkan terima kasih.